Assalamualaikum. Semoga kamu yang sedang membaca atau menonton kisah ini berada dalam keadaan baik, sehat, dan diberi kelapangan hati. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menikmati cerita yang akan kita jelajahi bersama. Sebuah perjalanan yang berawal dari keseharian sederhana di sebuah kota pesisir yang akrab dengan aroma tahu hangat saat pagi baru dimulai. Pekalongan selalu punya caranya sendiri membuat orang betah. Jalanannya yang tenang, obrolan pedagang di pasar yang tak pernah benar-benar sunyi, hingga pabrik tahu yang sejak puluhan tahun lalu jadi penanda pagi bagi warga sekitar. Tidak ada yang aneh. Setidaknya pada awalnya, semua berjalan seperti biasa. Pekerja masuk sebelum matahari terbit, uap tahu mengepul dari cerobongnya, dan truk kecil datang porji mengangkut pesanan. Namun di balik rutinitas itu, ada cerita yang selama bertahan-tahan hanya beredar sebagai bisik-bisik. Cerita tentang sebuah pabrik yang tidak pernah libur, tidak pernah kekurangan kedelai. Bahkan saat seluruh negeri mengeluh soal krisis bahan baku, warga hanya menganggapnya sebagai keberuntungan. Tidak ada yang benar-benar mempertanyakan. Setidaknya, belum. Karena setiap kisah punya awal, dan setiap awal menyimpan sesuatu yang pelen-pelen, akan menuntun kita pada rahasia yang mungkin tidak semua orang siap temui. Dan kisah ini, tentang pabrik tahu, kedelai busuk, dan seseorang yang mulai merasakan ada yang ganjil, dimulai dari sini. Pagi di Pekalongan selalu punya caranya sendiri untuk menyambut siapapun yang bangun lebih awal. Udara laut yang lembab, suara ayam dari kejauhan, dan wangi tahu hangat yang keluar dari geng-geng kecil membuat kota ini terasa hidup sebelum matahari benar-benar naik. Hari itu, Raka, jurnalis muda yang baru beberapa bulan bekerja di sebuah media lokal, datang dengan niat sederhana, membuat liputan ringan tentang pabrik tahu paling terkenal di kota itu, pabrik tahu Sari Murni. Tugas ini sebenarnya bukan tugas penting. Redakturnya hanya ingin mengisi kolom usaha lokal bertahan di tengah krisis. Liputan yang ringan, tidak menegangkan, tidak memerlukan investigasi mendalam, dan tentu saja tidak ada drama. Itu sebabnya Raka menerima tugas itu dengan santai. Ia bahkan sempat mampir membeli kopi sachet hangat di warung sebelah sebelum berjalan menuju bangunan pabrik yang mulai ramai. Meski jam masih menunjukkan pukul 6 pagi, halaman pabrik sudah penuh oleh tumpukan keranjang tahu. Pekerja yang mandar-mondir membawa adonan, dan suara mesin penggilingan kedelai yang bekerja tanpa jeda. Raka mengamati sekeliling dengan takjub. Di luar sana, banyak pabrik tahu dan tempe merumahkan pekerja akibat harga kedelai melambung. Tapi pabrik ini tetap beroperasi seperti tidak ada masalah. Ramai sekali, Pak, ujar Raka kepada satpam pabrik yang mengarahkannya masuk. Biasanya lebih ramai dari ini, Mas, jawab satpam itu sambil tersenyum tipis. Kalau hari besar, truk bisa antre sampai keluar gang. Raka mencatatnya dalam buku kecil. Ia menghampiri para pekerja. Suasana kerja mereka tampak normal, bahkan terlalu normal. Tidak ada yang terburu-buru, tidak ada wajah cemas, tidak ada tanda-tanda tekanan akibat krisis bahan baku. Para pekerja tampak hafal ritme mereka, dari memeras santan kedelai sampai mencetak tahu putih yang lembut. Ejeb juga ya, kedelai mahal, tapi produksi tetap jalan, gumam Raka sambil memperhatikan tong besar berisi kedelai yang sedang direndam. Ia tidak bermaksud curiga, hanya heran. Pabrik lain mengeluh pasokan seret, tapi pabrik Sari Murni seolah tidak pernah kehabisan. Tak lama kemudian, ia dipersilakan masuk ke ruang kantor kecil di pojok bangunan. Di sana, seorang pria berusia 50-an dengan rambut memutih dan senyum ramah menyambutnya. Itulah Pak Wardi, pemilik pabrik. Mas Raka ya, silakan duduk, katanya. Suara Pak Wardi lembut, penuh kehati-hatian, seperti orang yang terbiasa berbicara dengan pelanggan. Ruangannya dipenuhi penghargaan usaha, foto-foto lama pabrik, dan kalender yang entah mengapa dibiarkan terbuka pada bulan sebelumnya. Saya senang ada wartawan muda yang mau meliput usaha kecil seperti kami, ujarnya sambil menuangkan teh hangat. Oh, justru ini menarik, Pak. Banyak pabrik tahu yang terdampak krisis, tapi Bapak sepertinya tetap stabil. Pak Wardi tertawa kecil. Ya begitulah, Mas. Mungkin rezeki memang belum ditutup. Walau ya, tetap ada susahnya. Raka memperhatikan cara Pak Wardi bicara. Ramah, tetapi ada sesuatu yang ditahannya.
seperti orang yang ingin menjawab tapi memilih tidak terlalu jujur. Ekspresinya berubah sedikit saat membahas kedelai, seolah topik itu membuatnya tidak nyaman. Kalau boleh tahu, bahan bakunya dapat dari mana, Pak? Di luar kan sedang seret. Macam-macam, Mas. Ada yang kirim dari luar kota, ada juga langganan lama. Berarti masih aman ya? Alhamdulillah. Untuk sekarang, jawaban itu tidak salah, tapi terasa menghindar. Raka sempat mencium aroma kedelai yang agak berbeda dari dalam ruangan. Lebih tajam dan sedikit asam dibanding kedelai biasa. Tapi ia mengabaikannya. Mungkin hanya karena pabrik sedang penuh aktivitas. Setelah sesi wawancara singkat, Raka meminta izin berkeliling lagi. Pak Wardi mengangguk. Namun kali ini senyumnya terlihat kurang lepas. Hati-hati saja, Mas. Jangan terlalu dekat dengan area penggilingan. Banyak alat berat, pesannya. Raka berterima kasih, lalu kembali ke pusat produksi. Ia melihat lagi para pekerja, panci besar, dan uap panas yang mengepul ke udara. Semuanya tampak biasa saja, normal, seperti yang seharusnya. Dan saat ia berdiri di dekat pintu samping, menikmati pemandangan aktivitas pagi itu, ia bahkan sempat berpikir liputan ini mungkin akan sangat sederhana dan tidak terlalu menarik. Ia belam tehu bahwa pabrik ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar usaha yang tetap bertahan, dan bahwa langkah kecilnya pagi itu adalah awal dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Namun, untuk hari itu, segalanya masih tampak tenang, masih tampak wajar, masih biasa. Setelah selesai melakukan liputan singkatnya di pabrik, Raka memutuskan untuk mampir ke pasar pagi Pekalongan. Pasar itu tidak terlalu jauh dari pabrik tahu sari murni, hanya berjarak beberapa gang kecil yang dipenuhi kios sayur, pedagang, ikan, dan deretan lapak makanan khas Pekalongan. Suasana pasar selalu hidup, tawar-menawar, suara plastik berdesis, aroma rempah, dan langkah kaki yang tidak pernah berhenti bergerak. Raka datang bukan untuk belanja, melainkan ingin mencari sedikit tambahan informasi dari warga sekitar. Bahasa cerita kecil dari orang-orang pasar jauh lebih jujur daripada pernyataan resmi pemilik usaha. Di salah satu sudut pasar, ia mendengar dua ibu-ibu sedang ngobrol sambil memilah sayuran. Pabrik tahu itu memang beda, Bu, kata salah satunya sambil merapikan timbangan. Krisis kedelai, tapi mereka tetap produksi, yaitu rezekinya ngalir terus. Rezeki kok kayak nggak ada putusnya gitu ya, balas ibu lain sambil tertawa kecil. Pabrik sebelah rumah saya aja udah tutup 2 bulan. Raka pura-pura memilih cabai, padahal telinganya fokus pada obrolan itu. Tapi ya sudahlah, yang penting sehat, kata ibu pertama sambil menghela napas. Wow, kalau dipikir-pikir, kok ya beruntungnya kebangetan. Raka mencatat kalimat itu dalam hati. Beruntungnya kebangetan. Kalimat yang sederhana, tapi terasa menggelitik untuk seorang jurnalis. Ia mendekat ke salah satu pedagang kedelai yang kiosnya tampak sepi. Pagi, Pak, sapa Raka. Saya mau tanya-tanya soal pasokan kedelai. Lagi krisis ya? Pedagang itu, seorang pria parubaya dengan kumis tebal, menghela napas panjang. Iya mas, harga naik, parangsu. Banyak pelanggan saya berhenti dulu jualannya, termasuk pabrik tahu, tanya Raka. Pabrik? Banyak yang ngeluh mas, ada yang tutup, ada yang mengurangi produksi, lawang kedelainya nggak ada. Ia mengangkat bahu, kalaupun ada, mahal sekali. Raka melirik sekeliling lalu mendekat sedikit, suaranya diturunkan. Terus, pabrik tahu yang di ujung gang itu pak, kok bisa tetap jalan terus? Pedagang itu diam sejenak, pandangannya mengarah ke kiri kanan, memastikan tidak ada yang mendengar. Pabrik itu. Ia mengusap kumisnya pelan. Beda mas, dari dulu memang aneh. Aneh gimana pak? Pedagang itu condong mendekat, hampir berbisik kedelainya. Lain. Raka mengerutkan alis. Lain bagaimana? Bukan soal warnanya atau ukuran bijinya. Suara pedagang semakin pelan, tapi rasanya seperti tidak pernah habis. Mereka tidak pernah beli dari saya, tidak pernah dari pedagang besar, tapi stoknya ada terus. Bapak pernah lihat kedelainya? Pedagang itu menelan ludah sebelum menjawab. Pernah? Sekali. Dulu. Ia menarik napas dalam. Waktu itu saya ngantar pesanan tempe ke pabrik sebelahnya. Mereka buang air rendaman kedelai di saluran. Warnanya itu mas, agak lebih gelap dari biasanya. Kayak
Bau tanah lama. Raka mencatat rinciannya dalam pikiran. Wonokuru, lebih bau tanah. Tapi ia masih harus memastikan. Mungkin cuma kebetulan, tanya Raka. Pedagang itu langsung menggeleng. Enggak, ada lagi. Apa? Pabrik lain bisa tutup mendadak, Mas. Tapi yang itu, ia menunjuk ke arah luar pasar. Tidak pernah berhenti, meski semua orang susah. Raka mulai merasakan sesuatu, bukan ketakutan, tapi rasa penasaran yang menebal. Namun pedagang itu belum selesai. Ada rumor, Mas. Besiknya lagi. Katanya, pabrik itu punya cara sendiri buat mengamankan rezeki. Cara sendiri. Raka memancing. Maksudnya apa? Pedagang itu tersenyum hambar, seperti menyesal karena sudah bicara. Saya tidak tahu pasti, Mas. Tapi warga sekitar bilang, Pak Wardinya itu orangnya sering keluar malam. Sering ke persimpangan jalan belakang pabrik. Malam? Iya, tengah malam. Jumat Kliwon katanya paling sering. Pedagang itu merapatkan jaketnya. Padahal cuaca tidak dingin. Ya, namanya juga rumor. Siapa yang tahu benar apa enggaknya? Raka merasa gelombang kecil tanda tanya muncul di kepalanya. Jumat Kliwon malam, ia mencoba kembali terlihat santai. Bapak, percaya? Kalau soal rezeki, saya percaya Allah yang ngatur. Tapi kalau soal manusia, ya macam-macam, Mas. Ia menatap Raka tajam. Kadang orang bisa melakukan apa saja demi usahanya tidak mati. Raka terdiam. Ucapan itu seperti menggema panjang di telinganya. Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, seorang pelanggan datang dan pedagang itu kembali sibuk. Raka memutuskan untuk pamit, tapi langkahnya terasa lebih berat dari tadi. Banyak yang ia dengar barusan terdengar seperti cerita kosong. Tapi ada nada keyakinan di suara orang-orang pasar tadi. Nada yang tidak bisa diabaikan. Saat berjalan keluar pasar, Raka memandangi pabrik tahu dari kejauhan. Bangunan itu tampak biasa, sederhana, tanpa ciri-ciri mencurigakan. Tapi kini, untuk pertama kalinya, pabrik itu terasa menyimpan sesuatu di balik kepulan uapnya. Sesuatu yang mungkin lebih besar dari sekadar keberuntungan, dan Raka tahu, apapun itu, ia baru melihat permukaannya saja. Sore itu, Raka baru sampai rumah ketika teleponnya berdering tak henti. Nomor yang muncul di layar adalah nomor tak dikenal. Ia sempat membiarkannya berdering sekali, dua kali, sampai akhirnya rasa penasaran mengalahkan rasa malasnya. Mas Raka, suara di seberang terdengar panik. Ini dari rumah sakit Bahari. Adiknya, Nadia, baru dibawa ke sini. Jantung Raka langsung serasa jatuh. Kenapa? Ada apa dengan Nadia? Kecelakaan lalu lintas. Mas, tolong segera ke rumah sakit. Tanpa pikir panjang, Raka mengambil kunci motor dan melaju secepat yang ia bisa. Angin sore menusuk wajah, namun pikirannya hanya terfokus satu hal, wajah adiknya. Nadia memang sering pulang malam karena shift toko yang tidak menentu. Tapi selama ini ia selalu berhati-hati. Ia bukan tipe yang ceroboh di jalan. Rumah sakit Bahari berada di pinggir kota, dan begitu tiba, Raka langsung menghampiri meja IGD. Perawat menunjukkan ruangan tempat Nadia sedang ditangani. Ia hanya mengalami luka kaki, beberapa memar, dan pingsan akibat benturan. Kata dokter, tidak gawat, tapi cukup membuat jantung kakaknya serasa dicekik. Bagaimana bisa dia kecelakaan? Tanya Raka sambil mencoba mengatur napas. Menurut saksi, motor adik Anda selip dan jatuh. Jawab perawat. Hujan rintik-rintik tadi membuat jalan licin. Raka mengangguk, meski pikirannya tetap gelisah. Setelah memastikan kondisi Nadia stabil, ia keluar ke ruang tunggu untuk mencari informasi lebih lengkap. Di sana, ia melihat seorang laki-laki tua dengan helm setengah terlepas. Tampak khawatir. Bapak saksi kecelakaan adik saya? Tanya Raka sopan. Laki-laki itu menoleh. Iya, Mas. Saya yang lihat pertama kali. Raka duduk di sampingnya. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Polisi bilang motornya selip. Laki-laki itu menggaruk kepala. Selipnya sih, iya. Tapi penyebabnya yang agak aneh. Aneh bagaimana? Ia menunduk sebentar, seperti ragu harus bercerita atau tidak. Lalu suaranya mengecil, tapi tetap jelas di telinga Raka. Di tengah jalan, ada tumpahan. Kedelai, Mas. Tapi bukan kedelai biasa. Kedelai busuk. Warnanya kecoklatan, baunya menyengat. Raka mengerutkan dahi. Kedelai di tengah jalan? Iya. Banyak pula, kata si Soksi.
Saya sampai heran. Biasanya kalau ada tumpahan dari truk, ya kedelai baru. Ini kok malah kayak kedelai yang sudah berhari-hari dibiarkan. Raka menelan ludah. Bulu kuduknya meremang sedikit. Bukan karena takut, tapi karena ketidakmasukakalan informasi itu. Selain itu, lanjut si saksi, ada juga seekor burung mati tepat di samping tumpahan. Bukan mati karena tertabrak, tapi kayak mendadak mati. Bapak sempat lihat siapapun di sekitar situ sebelumnya? Tidak ada. Jalannya sepi. Tahu-tahu saya melihat motor adik mas itu tergelincir. Raka menarik napas dalam. Informasi itu terlalu aneh untuk disebut kebetulan, tapi juga terlalu tidak masuk akal untuk langsung disimpulkan sesuatu. Namun tetap saja, pikirannya mulai bergerak liar. Kedelai busuk, burung mati, di tengah jalan pulang, adiknya. Sebelum pikirannya melompat ke hal-hal yang tidak masuk akal, seorang polisi datang menghampiri untuk menanyakan keterangan. Raka ikut mendengarkan. Polisi menganggapnya kecelakaan biasa akibat jalan licin. Tidak ada tanda-tanda kriminal. Tidak ada kendaraan lain yang terlibat. Semua terdengar wajar, kecuali hal yang disebut saksi tadi, yang oleh polisi dianggap sebagai kebetulan lingkungan. Benda-benda seperti itu kadang memang ada di jalan, kata polisi sambil mencatat. Mungkin dari pasar atau dari truk yang lewat. Tidak usah terlalu dipikirkan. Namun kata-kata itu justru membuat Raka semakin tidak tenang. Ketika polisi pergi, Raka berdiri di luar rumah sakit, menatap langit yang mulai gelap. Lampu jalan perlahan menyala, dan aroma tanah basah setelah hujan menggantung di udara. Ia mencoba menghibur diri. Mungkin benar ini hanya kecelakaan biasa. Siapa tahu tumpahan kedelai itu memang jatuh dari pedagang atau truk. Tapi dalam hati kecilnya, ia merasa ada yang tidak beres. Bukan hanya karena tumpahan kedelai busuk, tapi karena ia merasa pernah mencium aroma serupa beberapa jam sebelumnya di pabrik tahu pagi tadi. Tepatnya di ruangan Pak Wardi. Tapi ia cepat menepis pikiran itu. Tidak mungkin, tidak masuk akal. Namun semakin ia mencoba mengabaikan keganjilan itu, semakin besar rasa penasaran menggantung dalam kepalanya. Untuk saat ini, ia hanya bisa fokus pada Nadia. Tapi sesuatu di dalam dirinya tahu, kecelakaan ini bukan sekadar kecelakaan. Dan walau ia belum sadar benar, benang merah tipis sudah mulai menariknya ke arah yang tak pernah ia rencanakan. Pagi berikutnya, setelah memastikan Nadia mulai sadar dan kondisinya stabil, Raka memutuskan kembali ke lokasi kecelakaan. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya sejak kemarin, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, tapi cukup kuat untuk membuatnya kembali menelusuri jalan yang sama dilalui adiknya. Jalan tempat kecelakaan itu terjadi tidak terlalu ramai, terletak di antara deretan pohon ketapang dan gudang kosong. Tempat itu memang sering dilalui pekerja shift malam yang pulang lewat jalur singkat. Raka berhenti di titik yang ditunjukkan saksi dan berjongkok, mengamati sisa bekas rem motor yang masih terlihat samar di aspal. Di samping bekas rem itu, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya menegang. Sehelai sobekan karung berwarna kecoklatan. Awalnya, ia mengira itu hanya karung biasa. Tetapi ketika diambil dan dibersihkan dari tanah basah, huruf-huruf di permukaan karung itu pelan-pelan terbaca. Nadia Raka membeku. Ini bukan sekadar karung biasa. Ini jelas karung yang diberi tulisan tangan, bukan cetakan pabrik. Kenapa namanya ada di sini? Gumamnya. Ia berdiri, memandang sekeliling. Tidak ada tanda-tanda karung besar lain. Tidak ada pedagang kedelai lewat. Tidak ada truk logistik. Hanya sobekan ini. Di tempat kecelakaan adiknya, jantung Raka berdegup kencang. Ia mencoba berpikir jernih. Apakah karung ini jatuh dari motor Nadia sendiri? Tidak mungkin. Nadia tidak pernah membawa kedelai. Tasnya pun kecil, hanya muat dompet dan botol minum. Lalu dari mana? Pabrik tahu. Kedelai. Kemarin ia mengunjungi pabrik, dan ia ingat ada karang-karang kedelai di gudang samping. Meski begitu, ia tidak yakin karungnya sama. Tanpa membuang waktu lagi, Raka memasukkan sobekan karung itu ke tasnya dan melajukan motor menuju pabrik Sari Murni. Pabrik itu tampak seperti biasa, ramai, sibuk, dan penuh uap panas dari proses perebusan. Tidak ada yang berubah. Tapi kini, suasana yang kemarin terasa biasa, hari ini terasa berbeda bagi Raka. Ada sesuatu yang ia cari di sini, sesuatu yang mungkin tidak ingin ditemukan orang lain. Ia menuju gudang samping. Seorang pekerja menyapanya. Mas wartawan kembali? Ada yang kurang dari liputannya?
Oh, hanya mau mengecek beberapa detail, jawab Raka senetral mungkin. Gudang itu penuh karung kedelai. Ada karung dari pabrik besar, ada yang tanpa label, ada juga yang seperti karung operasi kecil. Raka memerhatikan setiap karung dengan cermat. Tangannya bergerak memeriksa pinggir karung, mencoba menemukan pola jahitan yang mirip dengan sobekan di tasnya. Setelah beberapa menit, matanya menangkap sesuatu. Karung kedelai dengan tulisan tangan juga, tapi bukan nama Nadia, nama lain, Budi, Kamal, Rasti. Nama-nama ini ditulis dengan spidol hitam, ukurannya kecil, tapi jelas terbaca. Raka merinding seketika. Ia mendekat dan memperhatikan lebih banyak karung. Semakin ia lihat, semakin banyak nama ia temukan. Nama-nama orang, bukan kode barang. Dan sebagian nama itu terasa familiar. Ia mengingat beberapa dari bisik-bisik warga di pasar kemarin. Nama orang yang pernah mengalami kecelakaan, bangkrut mendadak, atau hilang. Raka mundur selangkah. Jantungnya kembali berdetak keras. "Mas Raka?" Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang, membuatnya tersentak. Pak Wardi berdiri di pintu gudang. Tatapan matanya tegang, dan wajahnya tidak seramah kemarin. "Loh, Bapak." Raka mencoba tersenyum santai. Hanya lihat-lihat bagian gudang, bahan baku, alurnya. Begitu, Pak Wardi melangkah masuk. Namun gerakannya kaku. "Bagian gudang tidak untuk umum, Mas. Banyak alat berat dan bahan mentah." "Oh, maaf Pak. Saya tidak bermaksud. Saya hanya penasaran soal pasokan kedelai di masa krisis. Bapak bilang dapat dari banyak sumber. Tapi karung-karung ini..." Raka sengaja berhenti, mengamati reaksi Pak Wardi. Pak Wardi menelan ludah. Jemarinya tampak gelisah, meremas ujung bajunya. "Karung-karung itu hanya catatan internal," katanya cepat. "Tidak ada yang aneh." Raka mengangguk pelan, tapi tatapannya tidak bisa lepas dari nama-nama itu. "Boleh tahu kenapa memakai nama orang, Pak?" Pertanyaan itu langsung membuat wajah Pak Wardi menegang itu. "On your code." "Tidak penting untuk liputan. Mas Raka bisa fokus pada proses produksi saja," ucapnya tergesa-gesa. "Kalau begitu," Raka memberanikan diri. "Bolehkah saya lihat pemasoknya? Saya ingin tahu dari mana kedelai-kedelai ini datang." Seketika, mata Pak Wardi berubah. Tidak lagi ramah. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, dan Raka bisa merasakannya jelas. "Nggak perlu." Suaranya lebih tegas, hampir seperti perintah. "Mas Raka hanya untuk liputan ringan, bukan investigasi." Keheningan panjang menggantung di udara gudang. Pekerja yang lewat menatap canggung. Raka merasakan perubahan suhu di ruangan itu. Bukan karena uap atau panas mesin, tapi karena sikap Pak Wardi yang kini benar-benar berbeda dari kemarin. Akhirnya Pak Wardi bersuara lagi, lebih pelan tapi tegang. "Saya harap Mas Raka tidak mempertanyakan hal-hal yang tidak perlu." Raka memaksakan senyum. "Baik Pak, maaf kalau tadi melewati batas." Pak Wardi mengangguk singkat, lalu meninggalkan gudang. Tapi bukan tanpa menoleh berkali-kali, seakan memastikan Raka benar-benar pergi. Ketika Raka keluar dari pabrik, keringat dingin membasahi telapak tangannya. Ia tahu satu hal, Pak Wardi sedang menyembunyikan sesuatu, dan itu ada hubungannya dengan pemasokan kedelai, serta nama-nama yang tertulis di karung. Namun Raka belum tahu bahwa sobekan karung bertuliskan Nadia di dalam tasnya akan membawa ia jauh lebih dalam ke sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar keberuntungan pabrik, sesuatu yang baru mulai memperlihatkan bayangannya. Sejak pertemuannya terakhir dengan Pak Wardi di gudang, pikiran Raka tak pernah benar-benar tenang. Nama-nama pada karung-karung kedelai itu terus menari dalam benaknya, terutama satu nama yang membuat dadanya terasa sesak. Nadia. Beberapa hari setelahnya, saat ia mencari informasi tambahan di sekitar pabrik, seorang warga tua duduk di beranda rumahnya memanggil Raka. Lelaki tua itu kurus, kulitnya keriput, dan matanya tajam meski usianya terlihat sudah melewati 70. "Kau wartawan itu ya?" Suaranya serak tapi jelas. "Yang kemarin tanya-tanya soal pabrik tahu itu?" Raka mendekat dan mengangguk. "Iya Mbah, saya masih mencoba memahami kenapa pabrik itu bisa tetap produksi saat pabrik lain kesulitan bahan baku." Lelaki tua itu mendengus pelan, seakan kalimat Raka mengingatkannya pada sesuatu yang tidak menyenangkan. "Pabrik itu memang beda dari dulu," katanya. "Dulu sebelum jadi pabrik, tanah itu bekas ladang besar. Orang bilang ada penjaganya, penguasa,
ladang. Sosok yang bisa memberi panen tanpa henti, asal permintaannya dituruti. Raka menelan ludah. Permintaan seperti apa, Mbak? Namanya juga makhluk luar nalar, jawab lelaki itu sambil menatap lurus ke jalan sepi. Tidak minta uang, tidak minta bangunan. Yang demi adalah orang. Raka merinding. Tapi itu hanya cerita lama, kan? Lelaki itu menatapnya tajam. Terlalu tajam untuk ukuran orang seusianya. Kalau cuma cerita, kenapa pabrik itu tidak pernah kehabisan kedelai? Kau pikir krisis yang bikin pabrik lain tutup tidak berlaku di sana? Raka tak dapat menjawab. Ada sesuatu dalam cara lelaki tua itu berbicara yang membuat perutnya seperti ditarik ke bawah. Campuran ngeri dan rasa ingin tahu. Sebelum Raka sempat bertanya lagi, lelaki itu menambahkan satu kalimat yang membuat tubuh Raka menegang. Kalau kau mau tahu kebenarannya, perhatikan pabrik itu pada malam Jumat Kliwon. Hari itu berlalu lambat. Raka gelisah sepanjang waktu, dan setiap detik terasa seperti menunggu sesuatu yang tak ia pahami sepenuhnya. Ketika matahari tenggelam dan malam merayap masuk, rasa gelisah itu berubah menjadi tekad. Ia mengambil jaket, kamera kecil, dan ponsel, lalu berangkat menuju area sekitar pabrik. Malam itu adalah Jumat Kliwon. Udara terasa lebih lembab dari biasanya. Angin membawa aroma tanah basah dan bau kedelai yang sedikit menyengat. Pabrik sudah tampak sepi. Hanya ada beberapa lampu kerja menyala redup. Suara mesin pun sudah berhenti. Pabrik tidak beroperasi di malam hari. Raka menepikan motornya di balik pohon besar yang cukup gelap, memastikan dirinya tidak terlihat. Ia menunggu. 15 menit berlalu, 30 menit, hampir 1 jam. Saat ia mulai berpikir warga tua itu hanya menakut-nakuti, lampu dari ruang kantor kecil di sisi pabrik tiba-tiba menyala. Pintu terbuka pelan. Pak Wardi keluar. Langkahnya pelan tapi mantap. Ia membawa sebuah karung kecil, lebih mirip bungkusan kain tebal daripada karung sebenarnya. Ukurannya hanya sepelukan, tapi terlihat berat. Raka menahan napas dan merunduk. Pak Wardi mengunci pintu kantornya, lalu berjalan menyusuri gang samping pabrik, menuju persimpangan 3 yang tidak terlalu jauh dari tempat. Raka bersembunyi. Raka mengikuti dari kejauhan. Ia menjaga jarak, memastikan langkahnya tidak terdengar. Hanya suara dedaunan dan serangga malam yang terdengar. Di persimpangan, Pak Wardi berhenti. Tempat itu cukup terbuka, diapit oleh pohon bambu dan papan penunjuk arah tua yang nyaris copot. Lampu jalan satu-satunya berkedip-kedip, seolah ikut tegang. Raka menyelinap di balik tumpukan batu dan menajamkan pendengaran. Pak Wardi meletakkan karung kecil itu di tengah persimpangan. Ia membuka simpulnya perlahan. Dari selannya, Raka melihat sesuatu berwarna kecoklatan, kedelai, tetapi aromanya langsung menusuk hidung. Terlalu busuk, terlalu menyengat, hingga membuat Raka harus menahan napas. Pak Wardi menaburkan kedelai busuk itu ke tanah sambil berdiri tegak. Tubuhnya tampak bergetar halus, entah karena resah atau karena alasan lain. Kemudian, ia mulai berbicara, suara lirih, seperti gumaman, tapi di malam yang senyap, Raka bisa menangkap bagian-bagiannya. Sudah seperti yang diminta, tolong jaga kelancaran. Malam ini aku sebut namanya. Raka mencondongkan tubuh sedikit. Hatinya berdetak sangat keras. Dan kemudian Pak Wardi mengucapkan sebuah nama. Nama itu tidak terlalu jelas, karena angin malam mengaburkan sebagian suku katanya. Tapi Raka cukup yakin, ia tidak salah dengar. Nama itu bukan nama karyawan pabrik, bukan nama pemasok, bukan nama warga yang ia kenal. Tapi Raka merasakan bulu kuduknya berdiri, karena nama itu adalah nama orang yang ia temui pagi tadi. Orang yang memperingatkannya, lelaki tua di beranda rumah. Jantung Raka seolah jatuh. Apakah ini tumbal? Apa benar ritual ini meminta nama seseorang? Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, Pak Wardi tiba-tiba berhenti menabur kedelai dan menoleh sedikit ke arah tempat Raka bersembunyi. Raka menahan napas, tubuhnya kaku. Apakah ia ketahuan? Apakah suara napas atau gerakannya terdengar? Pak Wardi memejamkan mata, menghirup napas panjang, lalu kembali merapikan karung kecilnya. Ritual selesai. Raka tidak berani bergerak sampai Pak Wardi berjalan menjauh kembali ke arah pabrik. Bahunya tampak berat. Langkahnya seperti orang yang memikul beban tak kasat mata. Setelah ia memastikan Pak Wardi hilang dari pandangan, barulah Raka berani bernapas lega. Namun satu hal kini jelas,
pabrik itu tidak hanya memproduksi tahu, ia memproduksi sesuatu yang jauh lebih gelap, dan nama seseorang bisa menentukan hidup atau matinya. Sejak malam Jumat Kliwon itu, pikiran Raka tak lagi mampu kembali tenang. Setiap kali ia menutup mata, bayangan Pak Wardi berdiri di tengah persimpangan, menabur kedelai busuk sambil menyebut sebuah nama, selalu muncul seperti potongan film yang terus berulang. Ia tahu, ia harus mencari tahu lebih dalam, dan ia tahu caranya menelusuri orang-orang yang pernah disebut warga. Pagi hari, Raka pergi ke pasar, tempat para pedagang kecil berkumpul. Warga di sana terkenal black-blacken dan suka berbagi cerita, meski sering dalam bentuk rumor yang bercampur rasa takut. Raka mendatangi beberapa orang yang kemarin sempat menyebut nama-nama yang pernah dikaitkan dengan pabrik. Pertama, ia menemui Bu Lastri, penjual jamu yang sudah puluhan tahun tinggal di sekitar pabrik. "Mas Raka," sapa Bu Lastri dengan suara lirih ketika melihatnya. "Kamu benar mau melanjutkan kari-kari soal pabrik itu?" "Saya harus tahu, Bu," kata Raka. "Kenapa pabrik itu bisa tetap bertahan? Dan kenapa banyak orang di sekitar sini jadi korban?" Bu Lastri menarik napas panjang, seolah apa yang akan ia ucapkan bisa membawa masalah. "Aku pernah dengar beberapa nama," katanya pelan. "Orang-orang yang nasibnya langsung berubah setelah malam tertentu. Ada yang kecelakaan, ada yang tiba-tiba jatuh miskin, ada juga yang hilang tak tentu rimbanya." "Siapa saja, Bu?" Bu Lastri menyebut 3 nama. Nama-nama yang juga tertulis di karung kedelai di gudang: Budi, Kamal, dan Rasti. Mendengarnya terasa seperti batu berat jatuh ke dada Raka. "Apa mereka mengalami hal aneh?" tanya Raka. "Iya, Budi katanya jatuh dari motor di dekat persimpangan pabrik itu. Padahal jalan sedang sepi dan dia bukan tipe orang yang ngebut." "Kamal?" Bu Lastri menunduk. "Warungnya ludes, terbakar. Semua orang bilang itu kecelakaan listrik. Tapi malam sebelumnya, ada orang lihat karung kecil di persimpangan. Dan Rasti, sampai sekarang keluarganya masih mencari." Raka mencatat semuanya. Tangannya gemetar. Kemudian ia bertanya, "Bu, apakah mereka menemukan sesuatu yang sama di setiap kejadian?" Bu Lastri mengangguk. "Iya, selalu ada kedelai busuk." Kata itu terasa memukul keras. "Aneh, ya," lanjut Bu Lastri getir. "Kedelai busuk. Padahal buat apa? Bukan bagian dari bahan produksi, tapi selalu ada di dekat korban." Raka terdiam lama. Potongan-potongan informasi mulai terhubung di kepalanya. Siang itu, Raka menemui beberapa orang lain yang punya cerita serupa. Ia mencatat kronologi mereka, dan semakin banyak ia bicara, semakin besar rasa ngeri yang tumbuh di dadanya. Ketika ia duduk di teras sebuah warung kopi kecil, menelaah catatan di ponselnya, semuanya mulai membentuk pola yang jelas. Semua korban mengalami kejadian di sekitar wilayah pabrik. Selalu ada kedelai busuk di tempat kejadian, meski tanpa alasan logis. Perubahan hidup mereka ekstrem, kecelakaan, hilang, bangkrut, sakit mendadak. Semuanya terjadi setelah tanggal yang berbeda, tapi selalu bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Dan satu hal paling penting, nama mereka pernah disebut warga sebagai orang yang tidak beruntung setelah dekat-dekat pabrik. Raka memandangi daftar itu lama sekali, dingin merayap dari ujung jari hingga tengkuknya. Ia mulai merasakan sesuatu yang lebih menakutkan daripada sekadar rumor. Ini bukan kebetulan, ini bukan mitos. Ada pola yang sangat jelas. Dan ketika ia menatap catatan terakhir yang ia tulis, jarinya berhenti bergerak. Nama itu bukan milik warga pasar, bukan milik pedagang, bukan milik pekerja pabrik. Nama itu milik seseorang yang sangat ia kenal, Nadia. Raka merasakan seluruh tubuhnya menegang. Ia mulai menghubungkan semuanya. Nadia kecelakaan dekat persimpangan yang sama. Ada kedelai busuk di tempat kejadian. Ada biorang mati, pertanda yang warga sering kaitkan dengan gangguan makhluk pesugihan. Ada sobekan karung bertuliskan namanya. Dan malam itu, malam kecelakaan, adalah malam Jumat Kliwon. Raka menutup matanya. Napasnya tercekat. Tidak, ini tidak mungkin kebetulan. Ia membuka tas, mengambil sobekan karung itu. Huruf-huruf nama Nadia di atas kain karung itu seperti menatap balik padanya, seakan membenarkan semua pikirannya. Hatinya terasa tercekik.
Nadia, adiknya sendiri, dia termasuk nama itu. Suara Raka pecah, hampir seperti bisikan. Sesuatu yang dingin dan tajam merayap di dadanya, menjalar ke seluruh tubuh. Amarah, takut, dan rasa bersalah bercampur menjadi satu. Dan untuk pertama kalinya, Raka merasakan bahwa apa yang ia hadapi bukan sekadar pabrik dengan praktik kotor. Ini jauh lebih gelap, lebih tua dari sekadar bisnis, lebih dalam dari sekadar ritual. Ini adalah sesuatu yang telah berjalan lama, sesosok penguasa ladang yang diberi nama manusia sebagai imbalan, dan Nadia telah menjadi salah satu nama itu. Raka menggenggam sobekan karung itu erat-erat. Pada saat itu, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan mengungkap semua, ia akan menghentikannya, dan apapun caranya, ia tidak akan membiarkan Nadia menjadi korban berikutnya. Setelah mengumpulkan begitu banyak potongan informasi, Raka merasa dirinya semakin dekat dengan inti masalah. Namun, ada satu hal yang belum ia dapatkan. Asal mula semua ini. Kenapa pabrik itu berbeda? Kenapa nama orang bisa berhubungan dengan nasib buruk? Dan sejak kapan kebiasaan menabur kedelai busuk itu dimulai? Jawaban itu akhirnya ia temukan dari seseorang yang tak pernah ia sangka. Siang itu, saat Raka sedang duduk termenung di warung kopi kecil dekat pasar, seorang laki-laki tua mendekatinya. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap karena bertahan-tahan bekerja di bawah panas, dan tangannya gemetar halus seperti seseorang yang menahan banyak rahasia. "Kau Raka ya?" Wartawan itu, suaranya berat, seperti lama tak digunakan. Raka mengangguk. "Iya Pak, ada yang bisa saya bantu?" Laki-laki itu duduk tanpa diminta. Tatapannya kosong, tapi menyimpan beban. "Aku, mantan pekerja pabrik itu." "Sorry Mane," ia berkata pelan, seolah takut dinding pun bisa mendengarnya. Raka langsung mencondongkan tubuh. "Pak, saya sangat butuh informasi. Kenapa pabrik itu berbeda? Kenapa selalu selamat dari krisis kedelai?" "Apa?" Laki-laki tua itu mengangkat tangannya, meminta Raka menahan diri. "Jangan bicara keras-keras. Kalau benar kau ingin tahu, kita bicara di tempat lebih sepi." Beberapa menit kemudian, mereka pindah ke sebuah bangku di bawah pohon besar di pinggir sawah. Tempat itu jauh dari telinga orang lain. Hanya suara angin dan gesekan dedaunan yang menemani. Laki-laki itu menghela napas panjang sebelum mulai. Bercerita, "Saya bekerja di pabrik itu sejak tahun pertama berdiri. Waktu itu masih kecil, cuma beberapa pekerja. Pak Wardi baru mengambil alih dari ayahnya. Pabrik hampir gulung tikar karena kedelai susah, pembeli sepi, dan utang menggunung." Raka mendengarkan dengan penuh perhatian. Sampai suatu hari, Pak Wardi pergi entah kemana selama 3 malam. Setelah kembali, semuanya berubah. "Berubah bagaimana Pak?" "Pasokan kedelai mendadak melimpah. Pabrik yang tadinya hanya hidup segan mati tak mau, tiba-tiba punya pelanggan besar. Orang-orang berdatangan, omzet naik drastis. Tak ada satupun pabrik tahu lain yang seramai itu." Raka mencatat dalam hati. "Apakah ada penjelasan?" Laki-laki tua itu tertawa hambar. "Kalau ada, saya tidak akan ada di sini bercerita seperti ini." Ia melanjutkan. "Beberapa minggu setelah pabrik mulai makmur, saya memergoki Pak Wardi melakukan sesuatu di malam hari. Waktu itu, saya lembur. Saya lihat dia membawa karung kecil ke persimpangan dan menabur kedelai. Tapi bukan kedelai bagus, kedelai busuk. Dan dia menyebut nama seseorang." Raka menegang. "Nama siapa Pak?" Laki-laki itu menggeleng. "Nama-nama biasa, orang kampung, tidak terkenal, tidak punya hubungan upopa dengan pabrik." Raka teringat karang-karang berkode nama di gudang. Nama yang ditulis manual, nama korban. "Apa yang terjadi setelah itu?" tanya Raka. Laki-laki tua menatap jauh ke sawah. Suaranya pelan seperti bisikan. "Orang yang disebut namanya itu mengalami nasib buruk. Ada yang jatuh sakit misterius, ada yang kecelakaan, ada yang hilang. Warga waktu itu mengira kebetulan. Tapi saya tahu, saya melihat terlalu banyak. Pak Wardi melakukan itu setiap malam Jumat Kliwon." Laki-laki itu mengangguk. "Itu syarat agar pabrik tetap hidup, agar kedelai tidak pernah habis." "Begitulah," katanya, "sebuah jalan pintas yang ia dapatkan dari seseorang yang ia temui waktu pabrik hampir bangkrut. Orang it, entah manusia, entah bukan. Tak pernah ada yang tahu." Raka merasa tubuhnya terasa dingin. Jadi rumor penguasa ladang itu
Benar? Laki-laki itu mengusap wajah dengan tangan bergetar. Waktu itu, saya juga tidak mau percaya. Tapi ketika saya melihat sendiri karang-karang kedelai datang tanpa truk, tanpa suara, tahu-tahu sudah ada di gudang pagi-pagi. Saya berhenti bertanya. Raka merasakan detak jantungnya makin cepat. Ritual itu, maksudnya apa? Apa gunanya kedelai busuk? Laki-laki itu mengangkat bahu. Saya tidak tahu detailnya. Tapi kedelai busuk itu semacam penanda simbolis, sesuatu yang katanya bisa mengundang penguasa ladang. Dan nama adalah persembahan, bukan secara langsung menyerahkan orang, tapi semacam tanda untuk menentukan siapa yang akan diambil oleh ladang. Diambil, Raka menggenggam tangan. Maksudnya, mati. Laki-laki tua itu menatapnya sedih. Tidak, selalu mati. Tapi nasib seperti ladang yang mengambil kesuburannya dari nasib buruk seseorang. Raka hampir tidak bisa bernapas. Jadi itu sebabnya banyak korban yang jatuh tak wajar. Semua kejadian terjadi di dekat persimpangan. Ada kedelai busuk di setiap lokasi, dan karung bertuliskan nama korban. Dan yang paling menghancurkan, Nadia, adiknya, adalah salah satu nama itu. Laki-laki tua itu menepuk bahu Raka pelan. Saya berhenti bekerja di sana karena tidak tahan. Tapi banyak yang diam karena mereka butuh kerja. Pabrik itu menghidupi banyak orang. Sayangnya, ia menarik napas. Untuk hidupnya satu pabrik, harus ada yang dikorbankan. Raka mengepalkan tangan begitu kuat hingga persendiannya memutih. Pak Wardi melakukan semua itu demi mempertahankan pabriknya. Laki-laki itu menatapnya penuh belas kasihan. Tidak ada pesugihan yang tidak meminta imbalan, nak. Pabrik itu makmur, tapi di baliknya ada ladang yang lapar. Dan selama nama disebut, selama kedelai busuk ditabur, ladang itu akan terus mengambil. Raka terdiam lama, sangat lama. Ketika ia akhirnya berdiri, matanya tak lagi sekadar gelisah. Ada kemarahan, ketakutan, sekaligus tekad yang membentuk garis tegas di wajahnya. Kalau begitu, suaranya bergetar. Ini harus dihentikan. Laki-laki tua itu memejamkan mata. Berhati-hatilah, nak. Orang yang mencoba menghentikan perjanjian semacam itu, bahkan sebelum kau, tidak pernah berakhir baik. Raka menatap lurus ke arah pabrik yang tampak kecil dari kejauhan. Kalau saya tidak mencobanya, gumam nih, Nadia bisa jadi korban berikutnya. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia benar-benar menyadari, ini bukan lagi sekadar investigasi. Ini adalah pertaruhan nyawa. Setelah mendengar kesaksian mantan pekerja tua itu, langkah Raka terasa lebih berat. Ia berjalan menuju parkiran pasar dengan dada sesak, pikiran penuh bayangan gelap. Semakin banyak ia tahu, semakin jelas bahwa ia tidak sedang berurusan dengan sekadar bisnis kotor atau praktik mistis ringan. Ini jauh lebih dalam, lebih terstruktur, lebih berbahaya. Dan kini, ia sadar satu hal yang membuat tengkuknya meremang. Ia sudah terlalu dekat dengan kebenaran. Sore itu, Raka memutuskan untuk kembali ke pabrik. Ia tidak ingin menunda lagi. Ada hal yang masih harus ia tanyakan, terutama tentang Nadia. Namun begitu motornya memasuki jalan menuju pabrik, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Suasana di sana tidak lagi seperti kemarin. Pabrik Sari Murni biasanya tampak sibuk, tapi hari itu, hawa yang mengelilinginya terasa berat, tegang, seperti ada sesuatu yang dipaksakan tetap normal. Ketika Raka turun dari motor, beberapa pekerja yang sedang memindahkan karung berhenti sejenak. Tatapan mereka penuh curiga, seolah semua mata mengikuti setiap langkahnya. Sore, Mas Raka. Suara itu datang dari seorang pekerja muda yang kemarin terlihat ramah. Namun kini, senyumannya kaku, matanya waspada. Raka berusaha tetap tenang. Saya mau bertemu Pak Wardi sebentar. Ada hal yang perlu saya konfirmasi. Pekerja itu menelan ludah. Pak Wardi lagi sibuk di kantor, atau mungkin sudah pulang. Tidak tahu. Nada suaranya terdengar seperti peringatan atau ancaman halus. Raka mengangguk, lalu melangkah di antara deretan karung kedelai. Namun ia dapat merasakan betul bahwa para pekerja itu terus memperhatikannya dari belakang. Ada bisikan-bisikan kecil yang cepat berhenti ketika ia menoleh. Kecurigaan pertama mulai menguat. Mereka tahu dia sudah mengendus terlalu banyak. Raka sampai di depan kantor kecil dekat area produksi. Pintu tertutup rapat. Ia mengetuk, tok, tok, tok. Tidak ada jawaban.
Ia hendak pergi ketika pintu terbuka sedikit. Seorang perempuan paruh baya yang bekerja sebagai admin muncul. Matanya tampak cemas. "Mas Raka?" bisiknya cepat. "Mas harus pergi sekarang." "Rocket, ada apa Bu Mais?" "Sudah tanya terlalu banyak hal." "Pabrik sedang Jangan, kembali dulu." "Tapi saya butuh bicara dengan Pak Wardi, Mas." "Perkala, Mas lagi tidak aman di sini." Rocket diam. Ada ketakutan nyata dalam tatapan perempuan itu, bukan sekadar rasa tidak suka atau curiga. Sebelum Raka bisa bertanya lebih lanjut, perempuan itu menutup pintu pelan-pelan, seolah takut suara kecil sekalipun dapat mengundang masalah. Raka mundur beberapa langkah, dadanya terasa semakin berat dalam perjalanan pulang. Pikiran Raka penuh dengan tanda-tanda bahaya yang semakin jelas. Namun di tengah keruwetan itu, ada satu hal yang terus menggema. Nadia bertengkar dengan Pak Wardi. Sebelum kecelakaan, informasi itu ia dapatkan dari seorang tetangga rumah yang kebetulan dekat dengan Nadia. Wanita itu berkata bahwa 2 hari sebelum kecelakaan, Nadia pulang dengan wajah pucat setelah bertemu seseorang di depan pabrik. Dia terlihat tegang. "Mas, saya tanya apakah ada masalah, tapi dia cuma jawab bukan urusan saya, dan saya tidak mau terlibat." Dan keesokan harinya, Nadia kecelakaan. Raka merasakan jantungnya mengepal. Bukan hanya kebetulan, bukan hanya nasib buruk. Ada sesuatu yang membuat Nadia menjadi nama pada karung sialan itu. Dan seseorang yang menyebut nama itu adalah Pak Wardi. Kemarahannya memuncak, tapi di saat yang sama, rasa takut merayap masuk. Takut bahwa semua ini mungkin sudah lebih buruk dari yang ia bayangkan. Malam itu, ketika Raka hendak masuk ke rumahnya, ia merasa seseorang mengawasinya. Sensasi itu begitu kuat hingga membuat bulu kuduknya berdiri. Ia berhenti, menoleh. Di ujung jalan gelap, di bawah tiang lampu yang berkelip, berdiri 2 sosok lelaki. Mereka tidak bergerak, tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri dan menatap ke arah rumah Raka. Raka menelan ludah. Ia mencoba pura-pura tidak melihat mereka dan masuk rumah cepat-cepat. Setelah pintu tertutup, ia mengintip melalui celah gorden. Sosok itu sudah tidak ada, tapi rusa was-wasnya tidak hilang. Menjelang tengah malam, Raka duduk di ruang tamu, memikirkan langkah selanjutnya. Matanya menatap sobekan karung bertuliskan Nadia itu. Lalu, tiba-tiba, tok, tok, suara pintu diketuk keras, sangat keras. Raka terlonjak, tubuhnya langsung tegang. Ia meraih senter mendekati pintu dengan hati-hati. "Siapa?" Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Tok, tok, lebih keras. Raka menahan napas. Seluruh tubuhnya panas dingin. Ia perlahan membuka tirai samping pintu dan mengintip dari celah sempit. Tidak ada siapa-siapa, hanya halaman gelap. Namun ketika ia hendak menutup tirai, ia melihat sesuatu di lantai teras. Segenggam kedelai busuk ditabur tepat di depan pintunya. Raka membeku. Itu bukan peringatan, itu bukan kebetulan. Itu tanda yang sama seperti di persimpangan. Tanda yang sama ditemukan di tempat-tempat kejadian korban lainnya. Dan tanda itu kini ada di depan rumahnya. Nafas Raka tercekat. Jadi, aku target berikutnya. Untuk pertama kalinya sejak ia memulai penyelidikan ini, Raka merasakan bahaya itu betul-betul nyata. Seperti tangan tak terlihat yang meraih lehernya. Perlahan-lahan mempererat cengkeramannya. Dan ia tahu, waktu untuk mengungkap semuanya semakin sempit. Sangat sempit. Jika ia tidak bergerak cepat, ia bisa menjadi nama berikutnya yang disebut di persimpangan. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang jauh lebih menusuk. Bau busuk kedelai yang membusuk. Raka memeluk jaketnya lebih erat saat melangkah mendekati persimpangan yang selama ini menjadi pusat dari setiap misteri. Persimpangan kecil itu tampak biasa saja pada siang hari. Tetapi malam ini terasa seperti tempat yang terputus dari dunia. Hari itu, ia mengikuti naluri dan ketakutan yang sudah memuncak. Setelah menemukan kedelai busuk di depan pintunya, Raka memutuskan bahwa tidak ada lagi ruang untuk ragu. Jika ada jawaban, maka jawabannya berada di persimpangan ini. Di tempat nama-nama disebutkan, tempat imbalan ditagih, lampu jalan di sekitar persimpangan berkelip-kelip seolah melemah setiap kali Raka menjejakkan kaki lebih dekat. Jalanan sunyi, tapi kesunyian itu justru terasa seperti sedang menahan napas, menunggu sesuatu. Dan di sana, Raka melihatnya. Pak Wardi berdiri di tengah persimpangan.
memunggungi Raka, membungkuk di depan sebuah karung kecil yang tampak lembab dan menghitam di sudutnya. Karung kedelai busuk. Raka menahan napas. Sosok yang dulu tampak hangat dan ramah kini terlihat seperti bayangan sendiri. Pundaknya menegang, gerakannya gugup namun terpaksa. Lalu Raka mendengar suara itu. Bukan suara Pak Wardi, bukan suara angin. Suara yang lebih dalam, seperti muncul dari dasar tanah. Bisikan nama berikutnya. Dan kemudian suara Pak Wardi ikut bergumam, parau, terbata, seperti tercekik oleh rasa takut. Raka membeku, jantungnya seperti berhenti berdetak. Ia mendengar namanya, diucapkan sebagai persembahan. Tubuh Raka gemetar hebat, tapi ia memaksa dirinya tetap bersembunyi di balik pohon besar. Seluruh dunia terasa mengecil di titik itu. Ayah tahu, sekali namanya disebut dalam ritual itu, apapun yang bersembunyi di balik ladang, itu akan datang menagih. Bisikan makin keras, udara di sekitar terasa bergetar halus. Pak Wardi kembali menggumam, lebih cepat dan putus-putus. Ambil saja, dia ambil saja. Asal jangan saya, jangan lagi. Tiba-tiba angin berhenti. Semuanya membeku. Dan suara lain menjawab, bukan lagi bisikan. Sebuah suara dalam dan kasar, seperti ratusan daun kering digesekkan bersamaan. Tidak sesuai perjanjian. Raka merasakan lututnya hampir goyah. Maklekatu ada di sini. Bayangan panjang muncul di aspal. Meski tidak ada sumber cahaya yang cukup untuk menciptakannya, bayangan itu bergerak sendiri, melengkung, merayap, seperti akar yang hidup. Pak Wardi terlonjak. Tidak, aku sudah bawa namanya. Dia sudah dekat. Dia sudah mencampuri semua ini. Seharusnya kalian bisa mengambilnya. Bayangan itu menggeliat, naik, membentuk siluet samar seperti tubuh dengan lengan panjang dan kepala yang tidak berbentuk. Hanya gelap pekat. Setiap kali bayangan itu bergeser, suara gemerisik terdengar seperti ribuan kedelai yang berguling di tanah. Raka merasakan dunia berputar, penglihatannya bergetar, tenggorokannya kering. Makhluk itu menoleh. Kayak meski tidak punya wajah, Raka merasa tatapannya menghimpit dadanya. Tiba-tiba, Raka mendengar bisikan langsung di telinganya, padahal tidak ada siapapun di belakangnya. Kaaamu, milik ladang. Raka terhuyung, hampir jatuh, tapi ia menahan diri. Di tengah ketegangan itu, Pak Wardi panik. Tidak, aku sudah lakukan semua. Aku sudah beri nama. Kenapa tidak berjalan? Kenapa? Makhluk itu merespons dengan gerakan lambat, seperti sedang menimbang. Lalu terdengar suara yang membuat tanah seolah bergetar. Nama, belum dibayar. Pak Wardi mundur, napasnya tersengal. Bukan aku tidak sayap. Ambil dia saja. Dia penyebab semua masalah ini. Bayangan itu bergerak cepat, menyambar ke arah Pak Wardi. Raka terkejut bukan main. Ia pikir makhluk itu akan mengambilnya. Pak Wardi menjerit, tetapi bukan jeritan sakit fisik, melainkan jeritan ketakutan yang dalam. Seperti seseorang yang menyadari hutangnya tidak akan pernah selesai. Tidak, aku hanya ingin menyelamatkan pabrikku. Bayangan itu berhenti tepat di depan wajah Pak Wardi. Lalu suara itu berkata pelan, namun tajam. Kau, Bajong. Pak Wardi jatuh berlutut, menangis keras. Aku menyesal. Kumohon. Namun, ritual sudah rusak. Nama yang diucapkan tidak datang ke persimpangan. Perjanjian terganggu. Imbalan kacau. Makhluk itu mengeluarkan suara panjang yang menggema, seperti ratusan pintu gudang dibuka bersamaan. Cahaya lampu jalan meredup total, menyisakan kegelapan yang menyelimuti persimpangan. Bayangan itu kemudian meluas ke segala arah dan menyentuh kaki Pak Wardi. Pak Wardi menjerit lagi, lalu tubuhnya terguncang-guncang. Ia merosot ke tanah, kehilangan kendali. Raka tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhnya. Bayangan itu menutupinya sepenuhnya. Dalam kepanikan itu, Raka mengambil langkah mundur, pelan, sangat pelan. Bayangan itu tiba-tiba berbalik ke arah Raka. Raka membeku, tenggorokannya tercekat. Dunia berhenti, tetapi bayangan itu tidak mendekat, seolah hanya mengamati, menilai, mempertimbangkan. Belum waktu, lalu bayangan itu menghilang, begitu saja, mengalir ke tanah,
lenyap seperti kebocoran air hitam yang diserap bumi. Lampu jalan kembali menyala. Meski temaram, udara kembali bergerak, dan Pak Wardi terbaring, diam, tidak bergerak. Raka tidak tahu apakah pria itu hidup atau tidak. Yang jelas, ia tahu satu hal dengan pasti. Ritual telah gagal, imbalan tidak terpenuhi, dan makhluk itu menginginkannya lebih dari sebelumnya. Dan malam itu hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Pagi setelah malam itu terasa seperti dua dunia yang tidak seharusnya bersinggungan. Matahari bersinar biasa saja, burung-burung bercicit seperti selalu, dan warga Pekalongan kembali beraktivitas seolah tidak ada yang berubah. Tapi Bogi, Raka, semua yang ia lihat terasa seperti bayangan tipis yang menutupi kenyataan gelap di bawahnya. Ia menghabiskan semalaman tak tidur. Bayangan makhluk itu, suara bisikan yang seolah masih berputar di telinganya. Tubuh Pak Wardi yang tergeletak tak bergerak. Semua bercampur menjadi kabut mencekik dalam pikirannya. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak bisa diam pagi itu. Raka memutuskan untuk melakukan hal yang hanya bisa ia lakukan sebagai jurnalis. Menulis kebenaran. Meski kebenaran itu mungkin tidak dipercaya sepenuhnya, atau bahkan dianggap sebagai cerita berlebihan, setidaknya ia memberikannya ruang untuk dilihat. Ia membuka laptopnya, menuliskan setiap detail. Kedelai busuk, nama-nama korban, persimpangan, bisikan warga, kecelakaan aneh, sampai pada malam ritual yang ia saksikan sendiri. Ia menahan diri untuk tidak menuliskan hal-hal yang terlalu mistis secara gamblang. Ia menyajikan semuanya sebagai rangkaian kejadian yang logis, koheren, dan bisa diverifikasi. Ia mengutip warga, pedagang, saksi-saksi kecelakaan, mantan pekerja pabrik yang dulu mengatakan tentang penguasa ladang tanpa menyebutkan hal-hal yang terdengar seperti legenda. Semua disusun rapi, seperti puzzle yang utuh. Judul tulisannya sederhana. Di balik keberuntungan pabrik tahu, rantai peristiwa aneh yang ditutupi waktu. Raka mengirimkannya ke redaksi. Dia tidak benar-benar yakin apakah tulisan itu akan diterbitkan, mengingat sensitifnya topik pabrik yang selama ini dianggap sebagai kebanggaan lokal. Namun beberapa jam kemudian, ponselnya berbunyi. Redakturnya menyebut tulisan itu sebagai laporan investigasi yang paling penting tahun ini. Tulisan itu naik ke halaman utama, dan dunia kecil Pekalongan terguncang. Pabrik tahu itu, yang selama puluhan tahun seperti tidak pernah mati, mendadak tutup 2 hari setelah laporan itu viral. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada pernyataan dari manajemen. Pintu gerbang digembok, para pekerja kebingungan, dan warga mulai berdatangan hanya untuk melihat bahwa cerobong pabrik yang biasanya mengepul itu kini benar-benar dingin. Semakin banyak laporan masuk ke media. Suara gemerisik aneh terdengar dari gudang kedelai. Truk-truk yang biasa mengantar bahan baku tiba-tiba berhenti datang. Seorang pekerja mengaku melihat tumpukan kedelai busuk menumpuk di halaman belakang, padahal tidak ada yang memindahkannya. Dan yang paling menggemparkan, Pak Wardi hilang. Istrinya mengatakan bahwa ia tidak pulang sejak malam sebelumnya. Polisi tidak menemukan tanda-tanda kepergian normal. Tidak ada barang yang dibawa. Tidak ada CCTV yang menunjukkan ia keluar dari kota. Seolah ia lenyap begitu saja. Namun Raka tahu, ia melihat sendiri bagaimana Pak Wardi terakhir kali berada di bawah bayangan itu. Di tengah ritual yang gagal, pabrik itu bukan hanya tutup. Pabrikage ditinggalkan. Di dinding dekat gerbang, seseorang menempelkan poster kertas dengan tulisan spidol. Pabrik ini sudah mendapat bagiannya. Jangan dicampuri lagi. Entah itu peringatan atau semacam penutup cerita yang ingin disampaikan seseorang kepada masyarakat. Raka kembali ke persimpangan itu suatu sore, hanya untuk meyakinkan dirinya bahwa semuanya sudah selesai. Persimpangan terlihat berbeda dibanding malam itu. Lebih terang, lebih biasa. Tidak ada bayangan bergerak, tidak ada suara bisikan, tapi rasa tidak nyaman masih tinggal di dalam dada, seperti bekas luka yang belum sembuh. Ia berdiri lama, sampai matahari hampir tenggelam. Dalam hati, ia mencoba berbicara pada dirinya sendiri, mencoba menenangkan rasa takut yang samar. Mungkin semua ini sudah selesai, tapi setelah beberapa menit, angin berhembus dari arah ladang dan membawa aroma samar. Bau kedelai busuk yang terlalu tipis untuk dianggap nyata, tapi cukup kuat membuat bulu tengkuknya meremang. Raka memutuskan tidak tinggal lebih lama. Ia pulang, menutup pintu rapat-rapat,
Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia mencoba tidur tanpa rasa dikejar. Beberapa hari kemudian, video dokumenter pendek tentang penyelidikannya diunggah di kanal berita tempatnya bekerja. Video itu ditonton ratusan ribu orang. Banyak yang percaya, banyak pula yang skeptis. Namun reaksi masyarakat bukan lagi yang terpenting. Yang penting, cerita itu sudah keluar. Rahasia yang selama ini ditutupi, akhirnya punya ruang untuk dibicarakan. Raka menutup dokumenter itu dengan kalimat sederhana yang juga menjadi penutup dari kisah panjang ini. Pada setiap perjanjian yang dibuat untuk memotong jalan akan menagih harga. Kadang harganya ringan, kadang tidak terlihat, tapi cepat atau lambat harga itu tiba. Keserakahan tidak pernah memberi apapun secara cuma-cuma. Don pabrik itu, yang begitu lama dianggap istimewa, akhirnya membayar dengan cara yang paling tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Dengan memakan tuannya sendiri, dan dengan itu, cerita pesugihan pabrik tahu di Pekalongan pun berakhir. Atau setidaknya, begitulah yang diharapkan banyak orang. Karena di malam-malam tertentu, beberapa warga bersumpah masih mencium bau kedelai busuk di persimpangan itu. Walaupun tidak ada lagi yang berani menelusurinya.